Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Fitri di channel YouTube aku FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alinski Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan yang sakit dikasih kesehatan kembali, amin. Aduh teman-teman, seperti biasa rutinitas di hari Senin. Sekarang masih dalam rangka anakku ya. Sebagian ada yang udah sekolah, masih dalam rangka anakku masih libur sekolah, jadinya aku masih nemenin ekstra gitu. Sekarang lagi ekstra menggambar. Dan teman-teman, di hari ini, di video ini aku pengen bercerita soal aku sendiri teman-teman. Jadi biasa ada sindikat apa modus apa ya gitulah, oknum-oknum penipu. Dulu aku pernah, tapi nggak tertipu. Aku tahu ini penipu. Dulu di mungkin 2 tahun yang lalu aku pernah dapat modusnya gini ya. Ini udah modus lama tapi datang lagi. Jadi di 2 tahun lalu itu aku juga pernah dapat telepon orang, video call ke WhatsApp, nggak aku angkat-angkat, dan sampai akhirnya aku angkat. Tapi aku tahu aku kalau ngangkat nomor orang yang nggak dikenal, aku nggak langsung ke muka aku, tapi aku kamera aku tutup pakai jempol ataupun aku ketanahin kamera belakang. Pokoknya ke tanah, jangan sampai kena orang siapapun ataupun pokoknya orang lah intinya. Pas aku angkat, tahu nggak dia ngejijiin banget. Dia yang mainin alat kelamin cowoknya dikepleh-kepleh, mending mah cakep, udah kecil, udah berkenyut, udah pokoknya itu udah menjijikan lah. Ibarat kata lah, lu nggak tahu gua aja, gua di sini juga dapat yang model bule juga bisa, ngapain gua nontonin apa sih doyan kayak gituan. Pokoknya itu dalam hitungan detik, oh ini modus, langsung aku matiin. Dan itu udah disetting sama para oknum teman-teman, nggak bisa diblok. Jadi dia bisa telepon aku suatu saat, bisa telepon aku, jadi aku mainannya cuma reject aja. Itu udah berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi misalnya gini teman-teman ya, dulu ada temen aku yang kena gitu kan. Temen aku yang kena itu, jadi misalnya kalau misalnya kita video call, kita angkat, kita penasaran dong, dia video call balik nggak kita angkat, pas ke mukanya itu ternyata ada 2 orang. Yang satu dia yang mainin alat kelaminnya doang, jadi fokusnya ke alat kelaminnya, jadi nggak kelihatan mukanya. Jadi pas itu kelihatan muka kita, langsung di screenshot sama orang yang satunya itu, langsung di screenshot, langsung kita itu diperas duit. Jadi misalnya kalau yang udah mental ketakutan, dia temen aku dulu itu dia mau transfer duit 10 juta karena dia punya suami, ketakutan kalau video fotonya itu diviralin, jelas banget mukanya dia sama alat kelamin si cowok brengsek itu. Nah sekarang teman-teman, di hari ini itu terjadi lagi modus yang lama. Aku nggak kena dulu, sekarang juga alhamdulillah nggak kena, tapi aku lebih terbuka aja. Aku kesel gitu teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, di hari ini masih modus yang lama. Anak aku itu kan, yang aku ngomong itu kan udah 3 tahun, mau bulan November deh. Jadi menurut aku gini, tadi kan ini kan mau ekstra, dia udah makan, dia tinggal nunggu aku makan gitu kan. Aku bilang kayak gini, ya udah kamu mainan handphone aku dulu ya, ngeliat YouTube sebentar, Cece makan dulu, ntar ganti baju, terus kita playground sebentar, terus ya langsung ke les menggambar. Terus iya, pas dia mainan handphone ngeliat YouTube anak-anak, aku lagi makan di dapur, terus ada video call. Biasanya dia kalau misalnya ada orang yang teleponnya itu ketakutan gitu kan, apa enggak kalau misalnya ada chat, dia langsung screenshot ke atas. Menurut dia itu chat gitu kan, dia langsung screenshot ke atas. Tapi dia kalau misalnya keangkat, dia ketakutan sama siapapun sebelum modus ini ya. Terus dia screenshot ke atas, ternyata itu video call sama dia. Dia nggak tahu sih ya, dijawab gitu kan. Udah tuh langsung kelihatan gambar. Dia juga nggak ngerti lah gambar apa, langsung pokoknya dia tuh kalau ada orang video call, ada orang telepon video call itu, anak aku itu ketakutan. Kecuali dari bapak apa mamanya kan, langsung Cece gitu kan. Aku gini, oh ini pasti kata aku ada telepon gitu kan. Dia langsung ketakutan, aku tahu, langsung aku ambil handphonenya,
ya dalam hitungan 3 detik langsung aku matiin lah, 1, 2, 3, 4 gitulah, pokoknya di bawah 5 detik gitu aku matiin teleponnya. Aku ngelihat itu ada laki-laki ya di fokus alat kelaminnya doang lagi ngewer-ngewerin gitu barang gitu. Tapi anak aku itu bener-bener nggak tahu itu apa gitu kan. Dia juga pokoknya dia langsung ambil. Dia tuh kalau misalnya ada video call, telepon apapun, dia nggak mau ngeliat ke handphone, langsung dia lari dengan kameranya gitu, goyang-goyang gitu. Cece, pas aku lihat itu apa, pas kebetulan sih aku ngeliat kamera itu kamera belakang, jadi nggak ke itu apa tadi kamera depan, aku nggak tahu, pokoknya itu kamera belakang. Jadi langsung aku matiin, terus aku bilang, ya udah, main pakai iPad-nya aja ya, kan lagi dicas. Pas kebetulan iPad-nya itu lowbat, jadi pakai handphoneku. Ya udah aku itu, terus aku blok itu. Alhamdulillah bisa teman-teman. Nah, yang jadi pikiran aku, apa takutnya itu anakku yang aku ngomong itu pas kamera depan dia dapat mukanya dia gitu kan. Udah bener-bener pas dia nontonnya itu di bawah CCTV banget lagi. Terus aku kan apa-apa kan serba terbuka ya, alhamdulillah bos aku tuh welcome banget. Aku itu aku ngomong gitu, tadi ada oknum-oknum dari ini nomornya 62 Indonesia gitu, dia kayak gini dulu. Aku ceritain dulu ada modus lama yang kayak gini. Terus pas dilihat dari CCTV ya sempet kamera depan, tapi dia ke arah kasur atas. Jadi kan dia kan nonton handphonenya kan kayak gini kan, di bawah dia itu kasurnya pokoknya itu dia itu di lantai, badannya itu di atas. Jadi pas video call itu langsung diangkat. Jadi meskipun itu kemungkinan besar kayaknya sih 100% nggak kena mukanya anak aku gitu kan. Dia langsung ambil di CCTV, dia langsung ambil kamera, langsung lari kasih ke aku. Jadi nggak ngelihat sama sekali, nggak ada yang namanya foto anak aku. Misalnya sampai dapet pun, kata bos aku ngomong gitu kan, misalnya bos aku emang nggak ngerti bahasa Indonesia kan, bisa diterjemahin sama bos aku, bisa dijalurin jalur hukum. Ini soalnya yang namanya muka anak Hongkong itu bener-bener rahasia. Kalau emang minta ditindaklanjutin, Hongkong bener-bener top banget gitu. Meskipun dia orang Indonesia, berada di Indonesia, sampai berada di penjara pun dia bisa diusut gitu kan. Pokoknya kata dulu, jadi aku pernah cerita ke bos aku dulu, temen aku yang 10 juta itu dia langsung blok nomornya, tapi dia udah dapat mukanya dia. Terus si penjahat ini dia pakai nomor lain WhatsApp, nih ada muka kamu kayak gini, dia langsung kebingungan dong. Ya udah akhirnya dia transfer uang 10 juta. Nah misalnya kalau dia pakai nomor lama, terus nih ada foto anak yang aku ngomong kan, anaknya bos kayak gini, udah aku langsung lapor ke bos aku. Pokoknya bener-bener langsung di jalur hukum. Jadi buat para sindikat yang penipu, yang penjahat, lu kalau mau giniin gue, lo salah lawan, gue nggak goblok gitu kan. Gue nggak goblok dari dulu temen-temen ya. Alhamdulillah aku itu nggak bodoh. Dari yang namanya 3 tahun yang lalu aku udah dapet anak aku itu, yang aku ngomong di umur sekitar 3 bulan pokoknya di 3 bulan 4 bulan. Sekarang udah 3 tahun kan, mau sebentar lagi November itu aku udah dapat penipu. Aku nggak yang namanya, alhamdulillah aku yang namanya nggak kayak nasibku cece lainnya gitu kan. Dulu itu aku dapat dari Facebook, nggak tahu kenapa aku lagi iseng aja ngejawab gitu kan. Aku lagi iseng aja ngejawab gitu kan, wah lumayan ganteng nih gitu kan. Aku lagi iseng ngejawab. Jadi itu yang modusnya itu yang pelayaran, gajinya itu nggak bisa dicairin, dia hidupnya di tengah-tengah laut, tapi ntar kalau misalnya itu dia dicairin dapat miliaran gitu kan. Jadi misalnya dia mau dia mau mengundurkan diri, harus pakai pesawat, yang namanya dia mengundurkan diri nggak finish kontrak kan, harus pakai kapal laut, pesawat lah, ini harus keluar duit baru yang namanya duitnya cair gitu kan. Aku dulu dapat modus yang kayak gitu, tapi alhamdulillah aku itu yang namanya nggak goblok. Misalnya udah yang namanya urusannya aku suruh transfer uang,
Oh, sadaqallahuladzim, pas kebetulan emang aku juga lagi punya hutang bank. Dulu di 3 tahun yang lalu kan, anak aku di umur 3 bulanan lah, anak yang aku ngomong 3 bulan, aku pas kebetulan punya hutang bank. Jadi lah lu gimana mau nipu gua, orang gua bayar utang bank udah pas-pasan buat pegangan doang. Pokoknya pas dia langsung minta uang, langsung aku blokir gitu teman-teman. Terus yang modus yang itu di WhatsApp teman-teman, di WhatsApp yang video call ya gitu, kita bolak-balik di video call sama si oknum ini, bolak-balik di video call, otomatis kita penasaran dong, kita angkat di video, ternyata dia lagi kiwir-kiwirin barangnya itu. Wah, udah itu barangnya itu jelek banget. Kayaknya sih aku pikir itu di dalam penjara. Soalnya pas aku ngeliat, aku ketanahin dulu ya. Itu kayak tiker gitu, kayak tiker kusut gitu. Jadi cuman fokus ke barangnya doang gitu, tapi kelihatan tikernya pokoknya kayak di penjara gitu. Mungkin dia oknum penjara gitu. Ya, tapi aku alhamdulillah nggak pernah kena. Aku juga nggak sebodoh kayak Cece yang kurang beruntung lah ya. Dan apalagi sekarang teman-teman, di hidupku udah hampir 2 tahun ini, setahun setengah lah ya, aku yang namanya sama laki-laki udah nggak respect sama sekali. Ya mungkin kalau Allah mau ngasih pasangan ya aku ya oke, it's okay gitu kan. Tapi yang bener-bener ya aku sekarang cari pasangan juga yang udah yang pakai logika gitu. Aku jadi siapapun yang inbox aku, apalagi aku udah pasang yang namanya nomor WhatsApp aku di YouTube aku kan, itu ternyata itu nggak cuman mbak-mbak TKW yang butuh pertolongan aku, tapi para sindikat telepon aku, disangkain aku masih gila laki. Aku ya yang gantengnya kayak Arjuna, gantengnya kayak apa gitu, itu selalu telepon aku. Tapi aku tahu, aku blok, aku pokoknya welcome buat mbak-mbak yang bener-bener berbagi kisah, berbagi cerita. Aku fokusnya di situ. Makanya aku dari dulu aku nggak pernah yang namanya nge-share yang namanya nomor telepon. Tapi udah berhubung berjalannya waktu gitu kan, aku pengen yang hal-hal yang lebih positif lagi buat YouTube aku gitu kan. Aku pengen di hidup aku ya sedikit, meskipun seujung kuku gitu kan, meskipun cuman beri air mineral, ibarat kata aku bisa ngebantu misalnya sama orang yang ngebutuhin gitu kan. Aku nggak bisa beli minum nih gitu kan, ibarat kata. Jadi aku pun juga tahu konsekuensi yang aku dapetin kalau aku nge-share yang namanya nomor telepon aku TKW, aku nge-share yang namanya nomor telepon bener-bener di publik. Aku harus siap. Banyak oknum-oknum, banyak penipu-penipu yang mau nipu aku gitu. Aku harus siap, tapi aku bener-bener fokus yang namanya abis misalnya cacatan, aku teleponan sama Cece gitu kan, gimana curhatannya, gimana, apa boleh aku yang namanya share, aku selalu izin teman. Jadi teman-teman, aku cuman berbagi cerita aja buat teman-teman yang belum tahu modus ini, biar akhirnya tahu. Misalnya kalau ada orang yang tahu WhatsApp minta video callan, itu jangan diangkat teman-teman, jangan diangkat langsung ke muka kita. Kalau emang kalian itu kepengen penasaran ngangkat, jangan langsung ke muka kamu, tapi ke tanah apa ke kotoran hewan sekalipun nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya jangan yang namanya langsung ke muka kamu, takutnya ada sindikat yang langsung screenshot muka kamu gitu kan. Jadi ininya barang laki, terus kamu itu video callan nama muka kamu gitu, ada muka kamunya. Aduh, kalau udah hal yang kayak gitu, apalagi misalnya yang mentalnya mental cemen, mental ketakutan, kayak temen aku ketakutan berlebih, 10 juta pun dikasih sia-sia buat orang yang di dalam penjara. Mungkin dia di dalam penjara gitu kan. Aduh teman-teman, jangan sampai deh teman-teman, jangan sampai. Pokoknya harus berhati-hati. Itu modus lama, tapi ternyata masih ada aja modus-modus yang kayak gitu, yang namanya pelayaran juga, yang namanya dia gaji yang bilangnya disimpan dulu gitu, emang itu hanya nggak ada perputaran uang, apalah itu modus teman-teman gitu kan. Pokoknya harus berhati-hati, baik di dunia maya, di dunia Facebook ataupun di privacy kita di WhatsApp pun kita harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita gegabah ya gitu terima telepon video call yang benar-benar kita pikir
Nggak mungkin orang tahu, ini cuman keluarga aja doang kok yang tahu nomor aku. Akhirnya apa? Yang namanya sindikat itu juga pasti tahu caranya, gimana caranya ngelacak nomor kita, WhatsApp kita, para TKW-TKW yang benar-benar menurut dia itu bodoh sumber uang. Teman, sampai sini dulu video aku berbagi cerita, berbagi kisah aku buat teman-teman. Pokoknya yang belum pernah tahu modus ini harus berhati-hati. Jangan sampai kalian itu jadi korban yang namanya penipu mau kirim uang. Ya udah teman-teman, aku mau jemput anak aku. Makasih teman-teman yang udah nonton video aku. Berkah dan sehat buat kalian. Assalamualaikum.